Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan ceramah kita siang ini kita mengambil judul amal yang biasa tetapi bisa mengantarkan ke dalam surga. Pada suatu waktu Nabi bersama sahabat-sahabat berada di masjid. Kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi calon penghuni surga akan datang. Para sahabat pun melihat ke setiap pintu masjid, ingin tahu siapa calon penghuni surga itu. Lalu datanglah seseorang dengan memegang sandalnya di tangan kirinya dan mukanya masih berair karena bekas wudhu. Dan sahabat tidak ada yang bertanya. Maka pembicaraan Rasul terputus sampai situ saja. Besoknya Nabi mengulangi lagi. Sebentar lagi calon penghuni surga akan datang. Sahabat pun melihat kembali ke pintu masjid. Yang datang adalah orang yang kemarin juga. Hari ketiga, Nabi tetap mengatakan seperti itu, bahwa calon penghuni surga akan datang. Ternyata yang datang orangnya itu juga. Itu yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Lalu kata Anas, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika kami duduk bersama Rasulullah, beliau bersabda, akan datang kepada kalian seorang calon penghuni surga. Fatola'a rajulun minal ansori. Maka datanglah seseorang dari Ansor yang air bekas wudhunya menetes dari janggutnya. Ia memegang sandalnya pada tangan kirinya. Ucapan Rasul sampai 3 kali kata Anas, sampai hari ketiga. Yang datang itu juga orangnya. Lalu Anas berkata, Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa ia bermalam di rumah lelaki itu. Lelaki itu bapak dan ibu-ibu, dalam berat dikatakan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi setelah tiga kali dalam 3 hari yang berbeda Rasul mengatakan akan datang calon penghuni surga, ternyata yang datang itu adalah sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Amr bin As penasaran, ingin tahu, ingin melihat secara langsung apa keistimewaan amal yang dilakukan oleh sahabat itu sehingga Nabi mengatakan ia adalah calon penghuni surga. Ia pun
datang menemui Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengatakan, saya ingin menumpang bermalam di rumahmu agak 3 malam. Sa'ad pun menerimanya. Lalu bermalamlah Abdullah bin Amr bin As di rumah Sa'ad selama 3 hari 3 malam. Tujuannya adalah ingin mengetahui apa keistimewaan amal yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu, sehingga Nabi mengatakan ia adalah calon penghuni surga. Ia perhatikan di malam hari biasa-biasa saja. Ia tidur setelah sholat Isya, dan sholat malamnya pun tidak melebihi daripada yang dilakukan sahabat-sahabat. Cuma kata Abdullah bin Amr bin As, ketika dia bangun dari tidurnya, ia berzikir kepada Allah. Kemudian setelah siang hari dia ikuti juga apa yang lakukan beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, biasa-biasa saja. Setelah hari ketiga, Abdullah pun mengatakan, sebenarnya saya bermalam di rumahmu ini ingin mengetahui, ingin melihat apa amalanmu yang istimewa itu, sehingga Nabi mengatakan sampai 3 kali akan datang calon penghuni surga. Ternyata engkau orangnya. Saya ingin mencontohnya. Itu kata Abdullah bin Amr bin As. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan, ya seperti yang kau lihat itu saja. Kalau begitu saya pulang, kata Abdullah. Ketika Abdullah mau meninggalkan rumah Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ia panggil Abdullah, kemarilah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, memang amalanku seperti yang kau lihat itu saja. Malam hari setelah saya sholat Isya, kadang-kadang sholat malam, kemudian saya berzikir, tidur lagi. Siang hari saya pergi berusaha seperti yang biasa-biasa saja. Tapi ada yang tidak dilihat oleh orang. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr bin As. Pertama, saya tidak tidur sebelum aku memaafkan orang-orang yang bersalah kepadaku di siang hari itu. Jadi saya tidak membawa kesalahan orang ke dalam tidurku, aku maafkan. Yang kedua, saya tidak pernah merasa iri, merasa dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Setelah mendapat penjelasan itu, lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, benarlah, itulah keistimewaanmu yang kami mungkin semua tidak bisa mengikutinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini amalan atau perbuatan yang biasa-biasa saja, yang tidak istimewa. Banyak orang bisa melakukannya, tetapi di sisi Allah bernilai besar. Bukan berarti amal-amal lain tidak bernilai besar. Jadi pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan orang ke surga itu banyak pintunya. Nah, untuk Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ini. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, di antara calon-calon ke surga itu adalah wal afina anin nas,
orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ia tidak membawa kesalahan orang lain yang berhubungan dengannya di hari itu ke dalam tidurnya. Ia maafkan sebelum ia tidur. Yang kedua, ia tidak merasa iri, merasa dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Dan ini pun mengatakan seperti itu. Orang yang sibuk dengan urusan orang lain itu akan membuat amalnya menjadi terhapus atau batal. Al-istighalu bi'ubinnas, sibuk saja dengan orang lain, tapi tidak sibuk dengan kekurangan dirinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jadilah orang yang pemaaf, kemudian jauhkanlah diri dari hasad, dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Karena Allah dengan kemahatauannya, karena Allah dengan kemahakuasaannya, ia memberi rezeki kepada setiap orang sesuai dengan kadarnya. Dan Allah juga mempunyai kuasa untuk menambah, mengurangi atau menarik kembali nikmat itu dari seseorang. Nah, inilah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, marilah kita menjadi orang yang pemaaf, kemudian jauhkan diri daripada sifat hasad dan dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.